Oke, wawancara damai apa tuh? Bagaimana hasil perkembangan terakhir setelah pendaftaran ulang ini? Pada tempat yang pertama, saya sebagai pimpinan partai mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama di Ketua KPU Kabupaten Lembata dan seluruh stakeholder termasuk dengan Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata. Karena pada hari ini sebagai titik sejarah terdaftarnya Partai Buruh sebagai peserta pemilu 2024. Artinya bahwa peserta yang dari Partai Buruh sudah diberi kesempatan untuk boleh bersama bertarung pada hajatan pemilu 2024. Setelah melalui proses panjang ini, Pak Ketua, apa yang kira-kira mau disampaikan? Ada perasaan apa yang mau disampaikan kepada publik? Banyak Karena memang memang juga kemarin ketika tidak lolos dan segala macam, apa yang mau disampaikan? Baik, teman-teman media. Yang paling pertama adalah kita kemarin di tanggal 14 itu seharusnya kita pada waktu itu harus mestinya lolos registrasi, tetapi karena pilot terganggu, dan itu hampir di setiap kabupaten kota mendapati kendala yang sama. Kami berharap bahwa paling tidak ruang ini dibuka lagi, dan pada akhirnya KPU Pusat memberikan ruang untuk kembali mendaftar, dan hari ini kami kembali mendaftar sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Partai Buruh itu memang punya harapan besar. Partai Buruh itu mendapatkan simpati hati masyarakat Lembata, karena kita tahu negara akan Lembata ini tentu ada di pundak para pekerja itu sendiri. Proses kami berikut adalah bagaimana visi misi partai, karena memang itu adalah menjadi ideologi daripada partai dan tujuan daripada partai untuk bagaimana membangun bangsa dan terutama kabupaten kita cintai. Saya kira proses hari ini sudah cukup melelahkan. Kami sudah begitu banyak mengalami kendala, tetapi pada akhirnya teratasi berkat dukungan dari semua stakeholder, semua pihak, dan juga tidak kalah pentingnya adalah restu daripada Tuhan hingga proses ini hari ini berjalan dengan baik dan dinyatakan resmi mendaftar sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Pak Sek, ini ada apa ya? Partai Buruh ini kan juga memperjuangkan kelas pekerja di Indonesia. Lalu kemudian ada anggapan bahwa Partai kelas pekerja buruh itu tuh diterjemahkan bahwa buruh itu semacam porter di pelabuhan dan segala macam. Ini yang berlaku di masyarakat selama ini. Nah, kira-kira Pak Ketua mau menjelaskan apa soal ini? Kan saya dapat menjelaskan begini, buruh itu tidak dilihat karena mereka yang ditukar sebuah pelabuhan, tetapi buruh yang dilihat secara menyeluruh ada termasuk petani, nelayan, peternak, ojek, buruh bangunan, ya, karyawan toko, gudang, itu adalah buruh. Kalau kita mau makan, ya pasti kita berharap buruh tani lah yang bisa menghasilkan pangan untuk kita. Kalau kita mau makan ikan, kita berharap pasti buruh nelayan yang memberi kita makan ikan. Gitu. Jadi prinsipnya bahwa Partai Buruh itu adalah merupakan partai kelas pekerja dari berbagai profesi. Kita bicara tentang bagaimana buruh itu ke depan adalah paling tiga penting, yaitu yang pertama soal bagaimana mendapatkan upah yang layak, lalu kemudian bagaimana bisa mendapatkan yang namanya asuransi melalui BPJS Ketenagakerjaan dan harus pensiun, ya. Dan juga di bidang lain seperti koperasi dan pertanian, juga budaya, itu juga menjadi salah satu visi dari misi daripada partai. Ini calon perempuan. di pengurus Partai Buruh. Ibu, sejauh mana peran perempuan di dalam partai ini sendiri, Partai Buruh sendiri? Terus terang memang peran perempuan di dalam Partai Buruh sangat penting. Di sini kita merekrut perempuan untuk kekuatan perempuan memang di Partai Buruh tidak mengalami kekurangan.
Jadi kita merekrut itu dari ibu-ibu yang menjual ikan, ini para penenun, UKM kecil. Di situ kita merangkul mereka bagaimana mengembangkan potensi mereka sumber daya ini. Jadi di situ saya memang terjun beberapa itu kunjungan kepada perempuan-perempuan. Di situ memang semangat tingginya ini. Dan kita siap, para perempuan siap maju untuk bisa melakukan. Karena kelas pekerja, kalau mau bilang kelas pekerja yang paling mayoritas adalah perempuan ya. Ya. Karena kebanyakan orang memikir bahwa kelas pekerja itu hanya laki-laki saja. Tapi untuk di kalangan sekarang perempuan itu adalah tulang punggung, bukan hanya saja. Kalau ibu sendiri kenapa berminat menjadi pengurus, tidak menjadi caleg, tapi menjadi pengurus di Partai Buruh? Apa yang sama dengan di Partai Buruh dengan ibu sendiri yang kemudian membuat ibu memilih di Partai Buruh? Alasan saya memilih bergabung di sini Partai Buruh, saya melihat dia lebih unik dari partai-partai lain karena dia mencari kelas pekerja di dasar orang-orang di bawah yang kurang dirangkul oleh orang kalangan atas, miskin ya miskin terus. Kapan mereka mau maju kalau kita tidak merangkul mereka? Jadi saya bergabung menjadi pengurus Partai Buruh, saya melihat dari situasi seperti itu. Karena saya mengelilingi situasinya bahwa para perempuan itu kurang diperhatikan. Seperti itu. Terutama kelas pekerja. Ya, terutama kelas pekerja.